Hello everyone, welcome back to Sarkes, Sarwa Media Podcast, hosted by me, Caca Sabila. Okay, before we start this fascinating episode, today we will talk about the G20 event. I'm sure that you already heard about this before, but in case you miss it, I'd like to tell you a bit about it. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara pendiri utama dan juga Uni Eropa. It was formed in 1999 dan awalnya didirikan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Asia, Rusia, dan juga Amerika Latin. Kemudian G20 bertujuan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi global secara kuat, berkelanjutan, dan juga inklusif. Tahun ini Indonesia menjadi presidensi atau komite G20, di mana itu artinya Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan Belitung adalah salah satunya. Okay, before we go back to our topic, let me introduce my special guest for today. Please welcome one and only Wakil Bupati Belitung, Bapak Ishak Merobi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. It's an honor for us to talk again with you. Ya, Since sama-sama. we talk di Sarwa Media ya, Pak ya, Ya. beberapa bulan yang lalu. Gimana Pak kabarnya, Pak? Kabar sehat, mungkin sedikit lebih kurus atau lebih gemuk, saya nggak tahu, belum ditimbang. Karena aktivitas cukup padat menjelang ke DWG G20. DWG G20 ya, Ya. Pak ya. Oke, terima kasih loh Pak sekali lagi kita udah diundang. This is my first time coming to your house. It's an honor for us, honor for me juga. Ini rumah rakyat. Rumah rakyat ya Pak ya. Jadi siapapun boleh main mungkin ya Pak ya. Boleh main, Oke. asal jangan jam tidur. Jangan jam tidur. Oke Pak, kita bakalan bahas sedikit mengenai G20 yang akan diadakan di Belitung. Gimana sih Pak rasanya Bapak, apalagi sebagai wakil bupati, bisa menjadi panitia lah komite di acara ini dan Belitung menjadi daerah yang dituju untuk event G20 tahun ini. Jadi sebelumnya saya mau cerita sedikit. Boleh. Kenapa Belitung ditunjuk sebagai tuan rumah Development Working Group atau disingkat dengan DWG G20. Tadi sudah dijelaskan sekilas G20 itu seperti apa. Ini penting sekali buat Indonesia karena Indonesia itu dapat giliran jadi presidensinya. Ya, Ini lumayan lama karena perputaran itu sampai 20 kali kan. Nah, mungkin kalau mau jadi presidensi lagi nanti 2042. Wah, udah tua banget saya ya. Jadi pas Indonesia ditunjuk jadi presidensi dan di tengah kepemimpinan Pak Jokowi yang luar biasa, ini adalah kesempatan semua daerah untuk bisa unjuk gigi atau mengambil kesempatan ini sebagai momentum kebangkitan. Momentum kebangkitan. Apalagi pandemi sedang menuju ke endemi. Betul. Ini adalah momen yang tepat. Nah, ketika presidensi Indonesia ini kan dibagi-bagi working group-nya. Ada yang working group-nya di Yogyakarta, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Bali, dan puncaknya KTT-nya ada di Bali nanti di Oktober. Di Oktober. Nah, Belitung belum masuk tuh. Ada tim survei ke Belitung pengen melihat apakah Belitung bisa masuk jadi salah satu bagian dari G20 meetingnya ya, meeting kecil maupun yang sedang maupun yang besar. Betul. Nah, karena itulah saya melihat ini kesempatan luar biasa buat kita. Dan ketika tim survei datang, mereka menilai bahwa Belitung ternyata banyak kekurangan tuh. Oke. Ya, pertama adalah kelas rumah sakit kita yang masih kelas C, belum kelas A. Mereka perlu ada standar yang lebih tinggi. Kemudian mereka juga melihat Belitung masih banyak kekurangan seperti tersedianya transportasi yang buat VVIP. Mobil yang setara Alphard, mobil yang setara dengan Mercedes ya, dan sebagainya. Jadi dilihat ternyata kita masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Ditambah lagi hotel-hotel kita yang kelasnya VIP, yang bintang 5 plus, itu baru tersedia Sheraton. Dan jumlah kamarnya masih terbatas. Masih terbatas. Nah, ini masih dievaluasi dan di mana venue untuk dibikin convention centernya? Itu belum ada di sini yang bisa memuat sampai 1.000 orang lebih. Jadi contrengannya itu nggak ada tuh, silang. Jadi akhirnya dibawa pulang, Belitung belum layak. Namun di pertemuan kedua tuh, saya bilang belum datang mereka. Saya WA sama salah satu jajaran petingginya. Saya bilang, kasih saya kesempatan sekali lagi, saya izin sama Pak Bupati, saya mau dampingi. Ketika Bapak Ibu datang survei. Jadi begitu mereka datang lagi, survei terakhir, saya dampingi. Nah, disitulah saya membangun komitmen atas izin Pak Bupati, bahwa kita rumah sakit bisa ditingkatkan pelayanannya. Bukan status A-nya yang kita kejar,
tapi servisnya. Oke. Jadi statusnya boleh aja C, tapi kalau servisnya setara A, ya sudah, gitu ya. Oke. Misalnya apa? Dokter spesialis, ambulan udara, helikopter, ya dan sebagainya, ambulan-ambulan yang tersedia. Meyakinkan bahwa kita juga perlu Memenuhi kerjasama syarat. dengan rumah sakit di luar Belitung untuk emergensi. Jadi rumah sakit yang ditunjuk oleh Bappenas ini, ya. Jadi untuk diketahui bahwa DWG G20 adalah pertemuan kelompok kerja Menteri Pembangunan yang dikoordinasikan atau di-leading oleh Bappenas Republik Indonesia. Di-leading Ya. oleh Bappenas. Iya, jadi kita berterima kasih loh Belitung ini. Nah, sebelum saya sampai ke level itu, saya mau sampaikan bahwa ketika tim datang survei lagi, kami menyampaikan yang rumah sakit bisa, mobil kan tinggal kita sewa tuh. Betul. Ya, tapi kami menginginkan sebuah kesepakatan mobil listrik yang dipakai. Karena G20 bicara energi terbarukan. Betul. Ramah Sustainable. lingkungan, betul. Jadi oke, contreng. Kemudian apa lagi? Misalnya infrastruktur. Ya, jalan yang bolong-bolong, oke, perbaiki. Oke. Ya kan, trotoar di pusat-pusat pariwisata, contreng. Betul. Ya, jadi boleh di depan dilihat. mata juga depan terlihat mata ya tuh Pak ya ada pembangunannya trotoar sedang ya, Pak, membangun, ya. Oke. Kemudian banyak hal lah. Kita bangun komitmen. Betul. Jadi waktu itu masih bulan Desember, sorry. Desember tahun 2021. Yes. Jadi masih 9 bulan. Saya pikir kita pasti bisa mempersiapkan itu semua. Dan hotel-hotel seperti Sheraton sebagai venue sanggup untuk membangun convention hall-nya. Sheraton. Iya, Akhirnya dan- memilih Sheraton untuk convention Yes, center. karena kawasan ekonomi khusus. Betul. Ya. Jadi cocok untuk pertemuan internasional. Dan mereka punya komitmen untuk membangun dengan investasi mereka sendiri. Oh. Jadi tidak memberatkan investasi atau Dari uang pemerintah. dari pemerintah. Nah, karena itulah akhirnya mereka membawa semua komitmen kami. Ingat, yang dibawa itu komitmen, bukan fakta. Bukan fakta Ya, ya, Pak ya. fakta itu harus diwujudkan Betul. berbasiskan komitmen. Bawa pulang, mereka terbangunkan sebuah trust kepada kita. Oke. Karena Belitung sudah kawasan ekonomi khusus, Tanjung Kelayang pariwisata, Belitung KSPN, Belitung adalah UNESCO Global Geopark. Semua status ini menjadi useless, tidak berguna kalau kita nggak bisa menemukan satu momentum kebangkitan. Betul. Dan perwujudannya adalah implementasi. Ya, jadi kalau komitmen nggak bisa diimplementasikan ya nggak ada gunanya. Nah, akhirnya tunggu evaluasi mereka, kita bangun komitmen lagi, teleponan, apa yang terjadi? Mereka bilang ya sudah. Sementara loh ya. Belitung kami tunjuk sebagai tuan rumah DWG G20. Oh, oke. Pertemuan ini paling penting karena levelnya menteri. Betul. Bicara soal SDGs, Betul. Sustainable Development Goals. Betul. Ya, di mana seluruh dunia bicara soal ini untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi akhirnya itu seperti kado akhir tahun yang indah, tapi sekaligus deg-degan. Betul. Karena begitu Persiapannya berjalan waktunya, ya, Pak, persiapannya ternyata hambatannya lumayan banyak loh. Ya, hambatan misalnya soal anggaran yang belum tersedia, pembagian kolaborasi anggaran dan juga kinerja. Misalnya komitmen A, B, C, D siapa yang penuhi nih. Akhirnya kami mengajak provinsi. Pak Gubernur yang terdahulu, Pak Erzaldi, dan sekarang kami beruntung Pak Penjabat Gubernur, Pak Ridwan, komitmennya juga tinggi soal G20. Besok kami akan adakan rapat di salah satu hotel di Belitung untuk memantapkan kolaborasi ini. Oke. Nah, akhirnya Kementerian PUPR juga membantu pembangunan infrastruktur. Provinsi juga membantu. Nah, kalau Anda lihat mungkin jembatan di Terong sedang diperbaiki, Ya. itu Agustus akan selesai, itu juga untuk menyambut G20. Oh, oke. Trotoar-trotoar Tanjung Pendam, ya. Kemudian drainase di Jalan Endek. Kemudian pusat kota akan dibeautifikasi bulan depan, dikasih tiang bendera 20, air mancurnya dibagusin sedikit. Kemudian bundarannya di aspal ulang, Jalan Sriwijaya sampai Merbau akan diaspal ulang. Akan ada banyak logo-logo G20 di bulan Agustus, ya. Itu semuanya bagian dari persiapan-persiapan. Persiapannya. Tentu secara fisik orang akan melihat, kok nggak kelihatan persiapannya? Iya, semua sedang dalam proses supaya dieksekusi di bulan Juli dan Agustus. Oke. Ya, jadi itu ceritanya. Karena itulah kami berterima kasih kepada Pak Menteri Bappenas, Pak Suharso dan juga jajaran yang luar biasa memberikan komitmen dan juga kesempatan kepada masyarakat Belitung. Ini nggak gampang. Ini adalah sejarah dan akan tercatat dalam buku sejarah dan ingatan memori kita semua dan nggak akan terhapuskan. Kalau ini berhasil, dampaknya lebih besar. Nanti kita akan bicara dampak. Mudah-mudahan ya Pak Iya. ya. Dan ini ternyata semuanya berlandaskan dengan komitmen ya Pak ya. Komitmen. Dan kita ongoing menuju acara G20 di September ya Pak ya kalau di Yes. Belitung ya Pak ya. Jaket G20 Indonesia. Ini seperti Keren banget dipakai Pak warna Jokowi merah. loh. Iya, betul. Cuman satu di Belitung loh. Masa sih cuma Bapak yang punya? Iya, ini saya Wow. dikirimkan oleh Rabbit and Wheels. Thank you. Ya, persis yang dipakai Pak Jokowi ya. Oke.
Terus setelah banyak sekali, ya bisa dibilang ini adalah apa ya Pak, seperti Apa itu? apa tuh? Sebentar, ngeblank. Seperti hambatan ya Pak ya, yang ya sepertinya mungkin terlihat awalnya hambatan, tapi dengan komitmen tadi begitu kan, kita ternyata bisa melaksanakan akhirnya, dan akhirnya itu sudah fix ya Pak ya kalau Jadi di gini, Belitung. yang pesimis itu bukan hanya orang luar, orang dalam pemerintah pun pesimis. Ya, jadi wajar. Pak, ini nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Saya bilang semuanya jadi mungkin kalau kita punya tekad dan ada solusi. Betul. Kalau kita punya tekad dan solusi, pasti kita akan melaksanakan itu dan semua jadi mungkin. Okay. Jadi oh gitu ya Pak, ya udah. Jadi sampai hari ini pun memang masih ada di internal kami yang ragu-ragu. Harus didorong dulu, harus dicewer dulu, harus diingatkan. Mungkin karena tidak semuanya percaya akan adanya komitmen itu tadi Pak, maksudnya. Masalahnya anggaran sih. Oh, masalahnya sebenarnya di anggaran. Kami mau bikin misalnya ya, rombongan G20 ini mau ke island hopping, melihat kondisi pulau-pulau yang cantik. Terus naik kapalnya dari mana Pak? Masa mereka berendam Pak? Mereka ini menteri loh Pak, menteri-menteri luar negeri. Kalau menteri Indonesia mungkin mau gitu. Kita butuh dermaga apung. Dari mana dermaga apungnya? Nggak ada yang bisa jawab. Mau nggak mau harus dianggarkan. Penganggarannya harus sesuai dengan hukum. Ini harus konsultasi dengan kejaksaan, ya kan, dan kepolisian. Itu yang kita lakukan dalam waktu sejak Januari sampai dengan bulan ini. Ini nggak gampang. Hanya baru temukan dasar hukumnya, baru dilaksanakan. Berbeda dengan Bali yang digunakan adalah perpres, ya. Jadi ditetapkan oleh presiden boleh menggunakan anggaran ini dan dilaksanakan karena levelnya KTT. Ya, summit jadi ya, Pak ya? Summitnya yang paling tinggi tuh presiden-presiden yang datang. Kita kan level menteri. Ya, jadi ministerial meeting. Meeting. Nah, besok tuh akan kehadiran pemanasan nih buat G20. Kapan tuh Pak? Besok. Jadi Jumat besok ada SOM namanya ya. SOM itu adalah Senior Official Meeting bilateral antara Singapura dengan Indonesia. Kita akan bicara banyak soal ekonomi. Ya, jadi bicara soal Indonesia tapi di Belitung. Indonesia dengan Singapura itu dari negara Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian yang menginisiasi ini. Kami terima kasih sama Pak Menko dan juga Pak Deputi dan jajaran. Itu luar biasa menginisiasi, memindahkan rapat di Jakarta ke Belitung. Oh, akhirnya itu Bapak yang mengajukan apa gimana? Enggak, memang ditunjuk dari kementerian. Atas inisiasi mereka dan kita harus sambut dengan baik. Ya, jadi ini kesempatan seperti pemanasan lah buat kita. Sanggup nggak sih melayani delegasi asing yang satu negara? Betul. Belum 20 loh. Betul. Kita coba dulu ya. Iya, Pak. nanti di G20 di September, kamu bayangkan berapa delegasi yang datang? 1.100. Persiapannya kalau boleh tahu udah berapa persen Pak untuk sampai saat ini? Persentasenya belum bisa diukur, tapi yang jelas hal-hal yang menjadi penghambat yang kamu tanyakan tadi itu semua sudah dipersiapkan solusinya. Tinggal eksekusi sih. Tinggal eksekusi aja. Dan mudah-mudahan alam semesta dan Tuhan berbaik hati kepada Belitung sehingga semuanya lancar. Mudah-mudahan ya Pak. Itu yang paling penting. Ya, jadi bukan ngandalin manusia aja. Betul. Tuh. Ya, itu semua kuasa Tuhan juga ya Pak ya. Kita boleh merencanakan kan, Tuhan yang menentukan. Nah, semua yang udah kita rencanakan dengan baik. Jadi nanti kita bisa lihat perubahan-perubahannya walaupun masyarakat bilang ini nggak terlalu signifikan perubahannya. Kan toh pertemuannya ada di utara Belitung. Utara Belitung. Ada di Seraton dan sekitarnya. Jadi masyarakat akan mendapatkan dampaknya. Pasca G20 ini yang paling penting. Betul. Ya. Jadi sebenarnya memang momentumnya ya Pak yang dikejar dan pascanya. Jadi pasti ada benefit di balik itu semua. Kalau misalnya saya boleh tanya nih Pak, setelah persiapan dan juga komitmen yang sudah Bapak sebutkan tadi, kalau misalnya ketika acaranya berlangsung itu kegiatannya seperti apa aja Pak? Jadi saya akan bagi dulu nih saat berlangsung dan pasca. Yang pra G20 seperti sekarang. Apa yang dirasakan masyarakat? Secara langsung mungkin enggak, tapi secara tidak langsung ini banyak utusan-utusan dari negara-negara itu mulai datang loh. Ya, seperti dari besok. Pemerintah kita untuk survei, untuk lihat ternyata di sini loh pertemuan-pertemuannya. Oh, di Belitung, di kawasan ini. Dan itu membawa dampak apa? Mereka jadi belanja, mereka jadi menginap di hotel, sewa mobil. Itu pra. Ya, kalau kita bisa branding dengan bagus di pra G20 ini bahwa Belitung akan jadi tuan rumah DWG G20, orang akan ingat pasca Laskar Pelangi ada UNESCO Global Geopark, ada G20. Itu melekat. Nah, kemudian pada saat penyelenggaraan apa dampaknya langsung? Banyak. Karena 1.100 delegasi, keamanan pun 1.000 orang, ditambah lagi dengan media, dengan orang-orang yang pengen tahu
G20 seperti apa di Belitung, hiruk pikuknya menteri-menteri Amerika misalnya ya, Rusia datang ke sini melambai-lambai kepada masyarakat. Itu saya sudah bisa membayangkan bagaimana atmosfernya. Ya, itu akan seru banget dan tentunya dampak besarnya adalah ekonomi berputar. Betul, dampak ekonominya yang paling penting ya Pak ya. Nah ini pascanya ini, kalau kita bisa menangkap branding Belitung pernah menyelenggarakan DWG G20 dengan sukses, ribuan orang datang, maka orang akan berbondong-bondong ke Belitung. Saya pengen lihat tuh Belitung pasca G20. Ya. Ternyata Belitung sanggup tuh, betul. Iya kan, menyelenggarakan acara internasional yang gede, semuanya dengan baik, dengan lancar, sukses. Saya pengen menikmati seperti yang para menteri itu nikmati. Misalnya makan malam di pulau, ya kan, jalan-jalan ke pulau, melihat geoset misalnya, membeli batik-batik yang khas Belitung, dan produk-produk UMKM yang nyaman dan berkualitas. Mereka pengen coba itu. Nah akhirnya apa? Kita kedapatan rezeki buat masyarakat. Kunci semua ini adalah untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya Pak ya. Maka G20 ini boleh bicara elitis untuk bicara kesepakatan antar negara. Tapi di bawah itu masyarakat ya, Pak, harus merasa memiliki. Betul. Kenapa saya begitu bersemangat dengan Pak Bupati kita harus jadi tuan rumah DWG? Saya ingin G20 ini menjadi milik rakyat. Yang melambai-lambai kepada menteri yang datang itu bukan kita, tapi juga masyarakat luas. Wah, senang menyambut ya. Jadi harus ada rasa memiliki. Bulan Agustus kami akan mentraining anak-anak sekolah. Untuk mengetahui apa itu G20. Oh, jadi memang ada sosialisasinya nanti beberapa ya, Pak, sekolah kami pilih kurikulumnya, ya tanda petik ya. Kita jelaskan soal G20 dan Indonesia jadi presidensi, apa dampaknya buat Belitung dan seterusnya. Dan mereka harus bisa menjelaskan. Iya dong, siapa tahu menteri Amerika lewat atau menteri dari Cina atau menteri dari Rusia lewat, stop. Tiba-tiba nanya dia turun, ya Pak ya. Ya, dia mau nanya anak sekolahnya, you know what about G20, ya kan? Awal nggak tahu kan, bahaya. Jadi kalau anak kecil itu sudah dijelaskan, kalau dia bisa menjelaskan sekilas secara sederhana, itu akan menarik. Ya, jadi bukan sesuatu yang disetting, tapi sesuatu yang tumbuh alami ya, sehingga anak-anak mengingatnya. Kamu bayangin anak sekolah umur 7 sampai 10 tahun. 20 tahun yang akan datang G20 baru di Indonesia lagi. Jadi umur dia berapa? 27-30 tahun. Dia udah dewasa banget, udah punya istri, udah punya anak. Terus dia ingat, dulu ya papa ya, waktu di jalan tuh menteri Rusia itu sama Amerika tuh berhenti loh. Ya kan, papa masih pegang bendera gini-gini nih, ditanyain G20. Itu memori banget tuh. Ya, gitu. Itu kalau misalnya ke anak sekolah, apakah ada ke masyarakat juga Pak untuk sosialisasinya? Harus dong. Sebenarnya dari acara dari podcast ini juga kita juga mau mengajak teman-teman dan masyarakat. Ini awal yang baik nih ya. Saya berharap kawan-kawan media juga melakukan hal yang serupa, bisa mensosialisasikan G20 dengan gencar. Karena kita butuh momentum. Ya, Belitung sekali lagi butuh, kalau saya sebutnya vitamin yang dosis tinggi, ya, kemudian yang akurat, kemudian yang mujarab itu buat tubuh, sehingga tubuhnya fitnya luar biasa. Pasca pandemi. Vitaminnya adalah pertemuan DWG G20. Itu paling dahsyat. Jadi kita harap teman-teman dan penonton yang nonton podcast ini bisa lebih aware lagi. Ternyata Belitung harus mempersiapkan ya Pak ya G20 di September ini. Jadi kalau masih tanya G20 itu apa, boleh searching di Google. Tapi kalau masih bingung DWG G20 apa, podcast ini, rekaman ini boleh di-share ke semua orang. Boleh di-share dan juga diajak teman-temannya, keluarganya. Karena memang mungkin ya Pak ya, keterbatasan informasi yang ada di Belitung itu mungkin beberapa orang tidak bisa akses karena ya daerahnya. Seperti mungkin G20 ini kan akan diadakan di utara Belitung ya Pak ya. Mungkin nggak semua orang juga aware dengan G20. Jadi harapannya memang para media dan juga teman-teman yang punya sosial media itu bisa men-share sepenting apa sih sebenarnya G20 ini untuk Belitung. Momentum ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Oke, udah ada nggak sih Pak rangkaian kegiatannya sebenarnya? Seperti misalnya ada meetingnya sudah ditetapkan gitu atau belum sebenarnya? Sudah ada, tapi belum boleh dipublikasikan untuk alasan keamanan karena yang datang kan delegasi 20 negara. Kita harus jamin bahwa mereka di Belitung itu dalam keadaan baik-baik aja. Kan utusan-utusan mereka sudah pernah datang dari Kanada, sudah pernah ketemu saya utusannya. Oh iya Pak. Sekretaris utamanya malah. Sekretaris utamanya datang. Jadi mereka bertanya tentang potensi konflik, bagaimana geopolitik, bagaimana ekonomi, bagaimana kehidupan masyarakat, sehingga mereka bisa memastikan bahwa menteri mereka datang dalam keadaan aman. Ingat loh ya, yang datang itu boleh level menteri, tapi mereka bawa simbol negara.
bawa simbol Iya, negara. jadi satu negara itu ada di pundaknya Pak Menteri itu. Misinya ada di dia, ya kan? Dan kedaulatan negara ada di dia. Kedaulatan Ya, negara. utusan presiden. Utusan Ya, presiden jadi- datang ke Belitung. Dan Belitung jadi saksi dan tempatnya. Ini nggak mudah. Dan saya akan ukir itu di trotoar di mana-mana tuh. Betul Pak, betul sekali. Mungkin Saya ini akan siapkan begini, jejak kaki Jejak 20 kaki menteri mereka. itu. Oke. Ya, nanti saya tempel di trotoar. seperti yang ada di Bandung mungkin ya Pak Yes, ya. kita akan Seperti bikin itu tuh. ya Pak ya. Ah. Wow, Jadi luar menteri biasa A sekali. ini tanggal sekian taruh. Jadi kalau kita jalan kaki di trotoar yang tempat wisata, kita akan melihat, oh ini ada menteri A pernah ke Belitung, menteri B pernah ke Belitung. Betul. Itu akan jadi edukasi buat masyarakat dan sekaligus menjaga sejarah, Betul. tidak dilupakan. Betul. Dan itu juga mungkin bisa menjadi suatu spot lagi ya Pak ya. Yes. Kedepannya Belitung bakalan bertambah nih spot-spotnya. Kamu bayangin, kamu gandeng anak 5 tahun yang akan datang, lewat trotoar itu, anakmu tanya, "Mami, itu kaki siapa?" Ya kan? Loh, itu kaki menteri Rusia yang pernah ke Belitung rapat G20 di Oke, Sheraton. betul. Apa tuh G20, Mami? Edukasi, Betul. bukan hanya sejarah. Betul. Jadi otomatis anak kita itu jadi lebih terbuka matanya, oh ternyata Belitung kampung saya itu bisa tuh. Pulau kita ini ya Pak ya. Dan motivasi, Betul. ya kan? Nah, Betul itu sekali. paling penting sih. Oke. Setelah beberapa kegiatan yang mungkin akan diadakan di Belitung, pasca itu Pak, untuk masyarakatnya sendiri masih ada nggak sih Pak, misalnya kegiatan pesta rakyat gitu untuk menjambut para menteri-menteri ini Pak? Ada, kan nanti yang rapat serius itu kan para menteri. Betul. Dan level di bawahnya. Nanti yang happy juga banyak tuh. Apa tuh misalnya Iya kan? Pak? Delegasinya Kita kan mau ada dong jam happy-happy Pak. Delegasinya tuh ada jam bebasnya. Ada begitu. Kan kita cuma dikasih beberapa jam untuk membawa delegasi resmi ini untuk ke satu destinasi atau dua. Oke. Tapi selepas itu, Uh-uh. mereka itu ngikutin panduan dalam buku kita. Kita akan kasih buku saku. Oke. Buku saku tuh isinya kemana mereka boleh berwisata. Oke. Ada rekomendasinya. Berarti ada itinerary-nya dari kita. Ada juga rekomendasi restoran, KUKM, Oke. toko oleh-oleh, di mana mereka. Oke. Oh, saya pengen makan western food, ada di bukunya. Oh. Nah, nanti di bukunya ada QR, mereka boleh scan, keluar GPS. Oke, sudah Keren kan? dipersiapkan Sudah sampai dong. sebegitunya, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal Wow. kita tambah-tambahin venue-nya, Oke. merchant-nya, outlet-nya. Sampai sekarang sudah hampir 60 60 outlet. outlet yang terdaftar. Ya, kita akan jadikan 100 sampai Maunya September. 100. Maunya 100. Itu apa aja, Pak? Restoran. Yang terseleksi restoran, toko oleh-oleh, ya kan, handicraft, ya, Oke. dan segala macam. Oke. Ya, jadi destinasi wisata. Jadi saya nggak mau mereka datang tuh bingung. Betul. Bahkan kalau kamu, saya harapkan nanti jadi apa ya, volunteer. Boleh, Pak. Karena kita akan tetapkan 20 volunteer Uh-uh. untuk mendampingi satu delegasi. Jadi Oke. dia jadi PIC-nya. Oke. Misalnya kamu jadi volunteernya Ukraina atau Rusia gitu kan. Boleh. Nah. Tolong jangan dipom dari Pak. Bahaya, Pak. Yang kedua, kita juga akan tetapkan volunteer untuk di hotel-hotel. Ini penting sih. Itu timnya dari pemerintah berarti, Pak, disiapkan. Dari Belitung atau dari pusat? Kenapa ada ide ini? Saya banyak di DM orang. Oh, Pak, serius, Pak? ada G20 di Belitung di kampung halamanku. Boleh nggak saya jadi relawan, Pak? Saya bisa bahasa Rusia, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa Oh, iya, Mandarin. Pak? Saya bilang, oke. Saya sedang kumpulkan tuh yang Mandarin udah, yang Oke, Inggris nggak usah ngomong oke. lah. Yang bahasa Jerman ada, Oke. bahasa Rusia nih saya belum nemu gitu kan. Kamu Saya bisa belajar bahasa dulu mana? kayaknya Pak, belajar bahasa Rusia ya, Pak. Bahasa ya? Kalimuak oke lah. Bahasa Kalimuak boleh ya, Pak ya? Ya. Delegasi dari Kalimuak nanti ya, Iya. saya yang bawa, Pak. Jadi itu kita undang semua. Oke. Nah, nanti kita training. Kan harus training body language, ya. Oke. Etik, ya, bagaimana bicara yang benar, bagaimana protokoler internasional, itu semua harus Standarnya harus internasional ya, Pak, ya? Bukan lagi nasional. Saya pernah belajar ini soalnya. 1,5 tahun yang lalu Di mana, Pak? di US Institute. Di US Institute. Ya. Jadi nanti Bapak sendiri yang akan mengajarkan para volunteer ini Enggak atau sih, gimana? dari Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Iya. Luar Negeri. Saya mungkin mau nambah bumbunya aja. Nambah bumbunya aja ya, Biar Pak, ya? lebih sedap. Oke. Setelah persiapan yang tadi Bapak sudah sebutkan tadi nih Pak, masih ada nggak sih Pak PR-PR atau ada sesuatu hal yang mau Bapak sampaikan Iya. unek-unek Bapak untuk G20 ini? Iya, banyak sih sebenarnya. Apa tuh, Pak? Untuk menjadikan Belitung sebagai destinasi internasional atau sebuah tujuan internasional baik soal wisata maupun pertemuan-pertemuan selevel global itu, kita butuh banyak infrastruktur yang dibantu oleh pusat. Misalnya soal bandara kita yang memang sudah terbatas. Oke. Kami berharap pusat tidak lagi melihat berapa sih jumlah pengunjung atau tamu atau dengan penumpang pesawat baru kita dibangunkan bandara yang layak. Jadi justru bandara yang layak itulah yang akan menarik orang untuk mau datang lagi dan mengajak teman-temannya. Saya cuma punya satu analogi. Kalau bandara kita kurang bagus,
kita tunggu 600.000 orang sampai 1 juta yang pernah datang ke Belitung dalam setahun, berarti kita sudah merusak citra kita. Betul. Di hadapan 600.000 sampai 1 juta orang. Wow. Dengan melihat bandaramu kok begitu ya. Betul. Analoginya Katanya, harusnya iya, dibalik ya Pak harusnya ya? dibalik. Ya, nggak usah bikin bandara yang mewah-mewah. Bikin bandara yang mungkin berbasiskan kearifan lokal, ramah lingkungan ya. Energi terbarukan. Betul. Saya udah punya bayangan sih ya. Betul. Lebih open system tapi security-nya juga terjaga. Ya desainnya juga sudah dibikinkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain tuh. Betul. Dalam tugasnya. Oke. Udah saya serahkan juga ke Pak Dirut AP2. Nah, cuman kan Pak Dirut juga nggak bisa ambil keputusan. Ini perlu level yang lebih tinggi. Semoga Pak Presiden atau jajarannya bisa mendengar ini dan bisa membantu Belitung mewujudkan harapannya. Betul. Karena pintu gerbang ini masih jelek. Betul. Jadi kalau pintu gerbangnya udah bandara cakep, ini. isi rumahnya pun akan tambah cakep tuh. Betul. Nah, sekarang isi rumahnya mulai cakep nih, gerbangnya belum bagus. Oke. Ya, dan beberapa infrastruktur kami makasih sih ya, seperti spam, embung air bersih udah oke. Oke. Tinggal dioperasionalkan. Kemudian kita sudah punya SPBE, stasiun pengisian bahan bakar energi LPG ya. Kemudian juga ada beberapa infrastruktur lain yang mendukung yang sudah dibangun Kementerian PUPR yang saya sebut di awal tadi. Itu sudah oke. Hanya satu lagi yang belum. Apa tuh Pak? Cruise Center dan Dermaga Apung. Cruise Center Iya, dan Dermaga yes. Apung. Kedatangan senior official yang akan datang meeting di Belitung salah satunya bicara bagaimana membuka cruise line dari Singapura, Belitung, dan Australia. Jadi kita butuh dermaga atau pelabuhan yang layak. Tanjung Batu masih draft airnya 9 meter, mereka butuh 12. Jadi kita butuh perpanjangan, kita butuh cruise center. Nah, untuk di Lengkuas dan sekitarnya kita butuh dermaga apung. Kita perlu bantuan pusat. Karena kita tahu Pulau Lengkuas masih dikuasai oleh Kementerian Perhubungan. Karena ada mercusuar aktif di situ, kita nggak bisa bangun apa-apa. Dan ini akan jadi masalah bupati demi bupati. Ya, bupati ini selesai, muncul lagi masalah di bupati yang baru dan seterusnya. Karena itulah ini kesempatan G20 ini mewujudkan itu semua, menunjukkan bahwa kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten bisa menangani masalah-masalah ini. Itu sih unek-uneknya aja. Ya, nggak banyak. Nggak banyak ya Pak ya? Nggak banyak tapi duitnya gede. Mudah-mudahan karena adanya G20 ini memancing juga pada pemerintah untuk lebih bisa fokus gitu ya Pak untuk infrastrukturnya dari bandaranya, dermaga apung, dan beberapa hal yang tadi Bapak sebutkan. Oke. Terus kalau misalnya kita bahas mengenai tema nih Pak, tema G20 di Indonesia sebagai komite tahun ini kita ada tagline-nya itu recover together, recover stronger ya Pak ya. Mungkin menurut Bapak bisa diartikan nggak sih Pak secara menurut Bapak lah bagaimana? Jawabannya ada di Pancasila sebenarnya. Recover together itu adalah kita pulih bareng-bareng nih. Ya, pulih bareng itu ada dua. Pulih memulihkannya bareng-bareng, sama setelah pulih bareng-bareng juga. Ya kan? Kemudian stronger. Kalau bersama-sama akan lebih powerful. Jadi ya Pak, sila ketiga tuh. Persatuan Indonesia yang menuju ke persatuan internasional. Habis ini persatuan internasional. Iya dong ya. Yang kelima juga masuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi ini keadilan sosial bagi seluruh warga dunia. Yang ada di Belitung akhirnya melalui G20 itu. Betul, karena recover together dan recover stronger itu maknanya lebih mengikat kepada situasi dunia saat ini. Ya bukan hanya soal pandemi Covid, tapi juga masalah perang dan lain-lain. Jadi kita harus bergandengan tangan sih. Kalau saya menyebutnya lebih kepada ekonomi kolaboratif dan lebih kepada sense of belonging. Sense of belonging. Ya itu paling penting sih. Oke. Cut. Kira-kira ini nanti delegasi yang datang 1.100 orang nanti Pak ya, itu bakal diperkenalkankah dengan budaya-budaya lokal, kearifan lokal dan hasil UMKM, misalnya mereka datang ketika di sini disuruh pakai conghai kah Pak misalnya, atau pakai baju adat kita atau gimana Pak? Conghai kayak saya pakai ya. Ya, jadi memang kita sudah punya rencana nanti ada goodie bag yang berisikan semua hasil UMKM yang lebih ramah lingkungan. Kami akan berikan topi daun kelapa, todapa yang dibuat di Belitung. Itu kan ramah lingkungan tuh, yang udah nggak dipakai kita bikin sesuatu yang punya nilai ekonomi. Ya, kemudian kita akan berikan batik ekoprint yang dibuat dari daun-daun yang khas di Belitung. Dan di Suak Gual itu sudah mulai bikin.
Oke. Ya, jadi kelompok nelayan juga bikin itu, ibu-ibu bikin itu. Kemudian kita memperkenalkan batik ekoprint itu supaya mereka juga ikut bikin. Oh, jadi ada kegiatannya nanti di sana. Kalau mereka mau ya. Kalau mereka mau. Mereka bisa bikin batik buatan mereka sendiri. Oke. Jadi pukul-pukul hammering atau digulung-gulung, rebus, besok mereka sudah bisa terima dalam baju batik misalnya, ya. Atau Salah batik satu kamu juga kegiatannya. bisa. Oh, boleh. Ya. Nah, Pakai alun. Bapak juga pakai alun ya soalnya, Karena Pak saya ya. pakai alun itu bagus ya. Jangan lupa. Terima kasih, Pak. Kemudian kita akan berikan juga sedotan purun Sedotan yang sudah purun. diperkenalkan Pak Sandiaga Uno di pertemuan New York ya. Betul. Di PBB UN. Wah, itu sangat Ya. kontroversial Wah, sekali, luar biasa. Pak. Luar biasa. Kita akan berikan itu, kita akan berikan isinya di dalamnya ada sabun dari Lada. Sabun dari ya, Lada. made by Paper Secret Oke, ya. Paper Kemudian kita Secret. masukin lagi beberapa produk-produk MKM lain yang masih kita rahasiakan. Oke, masih Biar jadi masih surprise rahasia. dong, ya. Oke, jadi jangan di-spill semua di sini ya, nanti Pak, di ya. venue acara kita akan pasang tuh tempat pameran UMKM. Oke. Jadi mereka datang ke Sheraton tuh akan melihat, ini ada apa deh? Ada eksibisi, ada expo. Oh, dibikin UMKM. expo ya, Pak Yes, ya. mereka bisa UMKM lihat, ya. oh ini begini, ini begitu. Mereka bisa nyobain, mereka bisa beli kan, dan bahkan mereka bisa order tuh. Oke. Nanti saya panggil tuh asisten ekonomi saya. Oke. Bisa nggak ini dikirim ke Rusia? Oke. Ya kan? Nah, misalnya untuk bahan baku menenangkan jiwa orang nggak berperang, ya kan? Bisa Lebih pakai damai, sedotan yang ya. lebih ramah lingkungan, Iya. siapa tahu biar ya nggak banyak sampah di sana ya, Pak ya. Betul, ya. Karena memang kalau misalnya melihat dari kemarin aja Pak Menteri kita Pak Sandiaga Uno udah membawakan sedotan purun ini dari Belitung. Saya juga sempat kaget, Pak, pas lihat postingannya di Instagram waktu itu lagi Keren, ramai ya. banget. Itu sangat luar biasa sekali. Ternyata saya pikir ini adalah rangkaian yang dibikin untuk acara G20. Pak Sandiaga Uno tuh luar biasa. Jadi jutaan produk UMKM beliau membawa purun. Betul, saya juga kaget, Pak, makanya. Satu loh tuh. Jadi beliau memang layak dapat bintang dari masyarakat Belitung. Dari masyarakat Belitung ya, Pak. Komitmennya Ya? luar biasa ya. Betul, betul. Nah karena itulah G20 ini menjadi ujian kita. Sanggup nggak UMKM kita naik kelas? Oke. Makanya Belitung Expo ke depan kita harus bikin small step tapi ada big result, Oke. ya kan? Jadi langkah kecil tapi hasilnya besar dan seterusnya, ada big chance di situ. Ya. Jadi kita senang sekali sih bahwa semua menteri-menteri yang terlibat ini punya komitmen yang tinggi buat Belitung. Oke. Ya, sekarang tinggal di internal kita. Di saat menunggu G20 terselenggara, mau nggak kita introspeksi, kemudian kita perbaiki Betul. kontennya, kualitas Brandingnya. brandingnya, Betul, Pak. storytellingnya, packagingnya penting, ya, dan itu menjadi momen untuk jualan. Betul. Ya, jadi kalau kita bayangkan kita bawa barang-barang kita bawa ke negara itu 20 negara, berapa miliar kita habiskan Betul. untuk pameran. Betul. Ini nggak perlu. Mereka Pengambil yang keputusannya ke datang. kita. Betul, 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 Ya. Pak, betul, Pak. Dan ini di kampung kita cukup 45 menit dari rumahmu kamu udah bisa pameran kepada Betul. 20 negara. Betul. Wow. Jadi tunggu apa lagi? Betul. Jadi hanya orang-orang yang mohon maaf ya, tidak mau maju yang tidak akan memanfaatkan kesempatan ini. betul sekali. Jadi Pak, siapapun yang setuju. mau maju, inilah dia harus punya semangat tinggi. Kalau saya nggak bisa tidur karena saya pengen pamer. Iya. Ya, saya punya cuhai, saya punya ini, saya pengen jualan tuh. Saking mau Iya. Padahal nggak nggak bawa keuntungan pribadi loh buat saya. betul. Tapi saya kalau bisa melihat masyarakat bisa upgrade kelas ekonominya, wah udah happy banget tuh. Ya. Itu Misalnya kamu dia. dari batik kamu apa namanya batik alun. alun.id. Nah, setelah Langsung jualan. dibeli sama salah satu menteri gitu ya. Mudah-mudahan ya dipakai Menteri Rusia. Nah, langsung bisa naik. Kamu bisa langsung beli mobil baru. Amin. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Manajemen yang Nggak benar boleh. jangan beli mobil baru. Betul, putar Menambah lagi. modal. Modal lagi ya, Pak. Itu. Ya. Oke. Saya tes sih tadi itu. Betul. Mudah-mudahan ini juga jadi momentum buat kita, buat teman-teman pelaku UMKM di Belitung. Nah, kalau misalnya untuk para dari destinasi-destinasi ini, Pak. Setelah ini kan mungkin kelasnya sudah naik menjadi standar kelas internasional. Mungkin dari CHSE-nya juga ya, Pak ya. Nah, itu kedepannya apa nih, Pak? Proyek selanjutnya setelah ada G20 untuk Jawabannya selalu destinasi-destinasi komitmen dan itu? konsisten. Komitmen Destinasi dan konsisten. dipersiapkan buat acara G20. Jangan habis G20, kembali kumuh lagi, Oke. kembali nggak standar lagi Benar, hospitality benar, dan Pak. service-nya. Bukan hanya di acara itu Yes, saja ya, Pak. justru ini awal. Kalau kita sudah mencapai ke standar hospitality internasional, Oke. maka next kita pertahankan dan tingkatkan. Oke. Jangan udah selesai ini bubar, ya. Betul. Tadinya kalau melayani orang tuh keren gitu, ya, bahasa tubuhnya begitu udah G20, udah Pak situ aja toiletnya Pak di sana. Ya kan toiletnya jadi kotor. Balik lagi ya, Pak, kan? ya. Rumput-rumput di desa-desa jadi tumbuh tinggi lagi. Ini kesadarannya nggak bisa hanya di pemerintah, Betul. tapi oleh semua pihak. Untuk masyarakat Iya. juga. Karena kita membangun fondasi dan kesempatan ini nggak gampang. Betul.
nggak akan datang berkali-kali. Betul. Tadi saya katakan 20 tahun mungkin datangnya satu kali. Satu Itu kali. pun kalau ditunjuk lagi Betul. Belitungnya. Karena memang presidensi itu bergantian terus ya Pak ya, Yes. setiap 20 tahun sekali. Itu penting. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini sudah didengarkan begitu banyak cerita dan perjalanan berdarah-darahnya pemerintah kita, tokoh kita ini untuk memperjuangkan Belitung untuk bisa display, kita show up di acara di event G20 September ini ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak yang mungkin mau disampaikan buat teman-teman di sana Iya. yang nonton? Selalu ingat bahwa DWG G20 ini bukan milik pemerintah, Betul. tapi ini milik kita semua. Ini kesempatan besar dan ini adalah momentum, dan saya percaya bahwa gerbang utama yang kita lewati ini adalah DWG G20. Setelah ini kita akan songsong, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah menunggu kita. Betul. Dan rasa percaya dari publik internasional kepada Belitung akan tinggi. Sangat tinggi. Dan kita akan semakin banyak ditunjuk sebagai tuan rumah, pertemuan level yang kecil, menengah maupun besar. Dan apalagi pertemuan nasional akan lebih banyak diadakan di Belitung. Kalau semakin aktifnya pertemuan itu, ini akan mendatangkan potensi ekonomi, ya, dalam hal pariwisata, ekraf dan juga UMKM. Nah, ini kesempatan ini tidak boleh disia-siakan oleh siapapun. Kami, Pak Bupati dengan saya, boleh saja masa jabatannya berakhir atau kami boleh meninggalkan jabatan ini karena sudah selesai. Tapi apa yang kami wariskan ini harus dimanfaatkan oleh semua pihak. Tujuannya adalah untuk keberlangsungan hidup kita, meningkatkan taraf hidup kita. Betul. Begitu. Untuk masyarakat Belitung ya Pak ya. Persis. Dari Belitung untuk masyarakat Betul. Belitung lagi. Oke, terima kasih Bapak Terima kasih. for having us here today. Selalu senang kalau berbincang dengan Bapak. Banyak sekali insight dan topik-topik yang seru seperti G20 ini. Dan Jadi kita berada di halaman rumah di dinas halaman ya. rumah dinas ini pertama kali dan sangat seru. Ada hujan-hujan di belakang nggak masalah ya Pak ya. Iya, Harus iya, tetap iya, semangat iya. menjalani hari. Terima kasih Bapak di tengah kesibukannya Iya. juga sudah menyempatkan mengundang kami hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa untuk sharing, like dan komen. Sarkes ditunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye.